Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Roza dengan NIM 200430007 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada pertemuan ke-10. Yang tugasnya diantaranya pertanyaan pertama, bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database, MSDM, dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengolah sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Untuk petunjuknya, pikirkan mengenai perbedaan dalam latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen MSDM dan Penggajian. Jawaban saya, sistem penggajian dan MSDM terpisah di banyak perusahaan karena integrasi umumnya tidak layak menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Dan juga peristiwa yang berbeda menghasilkan data dan dua profesi yang berbeda pula, yang mengakibatkan banyaknya perusahaan menjadi terbiasa dengan data penggajian yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data personalia yang diproses oleh fungsi hubungan manusia. Sekarang, teknologi informasi modern membuat integrasi lebih layak. Karyawan di beberapa perusahaan masih cenderung menolak saran untuk perubahan karena mereka masih merasa nyaman dengan cara yang lama. Nah, selain itu, karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia mungkin merasakan beberapa derajat kepemilikan data mereka. Alasan untuk mengintegrasikan sistem personal MSDM ini adalah yang pertama, integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data yang relevan. Yang kedua, ini tuh logis, karena kedua sistem diatur di sekitar entitas yang sama. Yang ketiga, ini harus memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan ketika data yang diperlukan seharusnya diperoleh dari kedua basis data. Yang keempat, harus memfasilitasi proses pemutakhiran data karyawan, karena satu proses pemutakhiran akan menggantikan dua proses pemutakhiran yang terpisah. Yang kelima, harus menyederhanakan pengembangan dan implementasi skema kompensasi yang lebih kompleks, seperti tunjangan fleksibel atau pembayaran insentif. Yang keenam, pemusatan administrasi data karyawan di bawah kendali perangkat lunak manajemen database harus meningkatkan keamanan data. Yang ketujuh, ini harus meminimalkan atau menghilangkan biaya penyimpanan data yang identik dalam dua database yang berbeda. Yang kedelapan, ini harus meminimalkan atau menghilangkan kebingungan yang mungkin timbul ketika dua database yang berbeda menggunakan definisi data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk item data yang sama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, beberapa akuntan telah mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya untuk mempekerjakan dan melatih seorang pegawai akan dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak? Berikan alasannya. Nah, untuk pertanyaan ini seharusnya menimbulkan perdebatan. Dan masalahnya adalah di trade-off antara subjektivitas dalam mengukur nilai investasi perusahaan dalam pengetahuan dan keterampilan karyawan versus kegunaan setidaknya mencoba untuk secara eksplisit mengukur aset tersebut. Di era informasi nilai basis pengetahuan karyawan perusahaan semakin penting mencoba untuk mengukurnya. Dan beberapa perusahaan seperti Dow Chemical dan Skandia telah berusaha untuk secara formal memberikan informasi kepada pemegang saham tentang modal intelektual perusahaan. Akan tetapi, upaya tersebut belum menjadi arus utama karena subjektivitas yang melekat. Untuk pertanyaan ketiga, salah satu ancaman terkait dengan pegawai telecommute adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan, seperti laptop, printer, dan sebagainya, untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lainnya? Dan pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut? Nah, kalau untuk pertanyaan ancaman-ancaman lainnya, saya bisa memberikan 4 gambaran. Yang pertama, karena tidak bekerja atau bekerja kurang produktif. Yang kedua, risiko keamanan, seperti karyawan tidak secara proaktif memelihara antivirus dan praktik manajemen patch yang tepat atau tidak mencadangkan data mereka secara memadai. Yang ketiga, penggunaan perangkat keras ke perusahaan yang tidak semestinya.
Dan yang terakhir, peningkatan risiko kehilangan kerahasiaan dari privacy jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Kemudian untuk pengendaliannya, solusi untuk ancaman potensial ini terutama melibatkan pemantauan dan penggunaan kontrol keamanan. Selain itu, perusahaan dapat meminta karyawan telecommuting untuk masuk ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang terkait dengan pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan mesin di rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pembaruan wajib antivirus dan perangkat lunak keamanan. Perangkat lunak VPN juga harus dirancang untuk mencegah karyawan membuka koneksi VPN secara bersamaan ke jaringan perusahaan dan koneksi kedua ISP mereka. Untuk pertanyaan terakhir, bab ini membahas bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau penggajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat? Pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan validitas perusahaan tersebut? Nah, untuk jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama atau biasanya karena perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan pemotongan, tambahan sukarela, dan perubahan alamat. Untuk pengendaliannya, yang pertama, izinkan karyawan untuk membuat perubahan ini melalui aplikasi berbasis web yang tersedia di intranet organisasi. Aplikasi harus menyertakan pemeriksaan integritas pemrosesan untuk mencegah entry yang tidak valid. Yang kedua, verifikasi loop tertutup atau menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. Yang ketiga, untuk memastikan validitas, autentikasi, multifaktor harus diminta untuk memasukkan perubahan tersebut. Selanjutnya, kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi database master. Kemudian kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberitahu karyawan tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa itu valid. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai di sini juga tugas 10 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh Elvira Roza dengan NIM 200430007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.